Saat ini, semua pemain timnas Indonesia telah kembali ke klub masing-masing. Bahkan beberapa dari mereka udah langsung menjalani pertandingan. Seperti Rizky Ridho, Yaakob Sayuri, dan Yance Sayuri yang ibarat baru balik udah langsung tanding. Tentu saja dengan jarak waktu pertandingan round 3 yang masih cukup panjang, PSSI diketahui akan sebisa mungkin memanfaatkan waktu yang ada untuk menambah kekuatan. Dan kemarin semua tahu kalau Pak Erik udah ketemu dan berbincang sama Ole Romeni, yang mana 99% artinya Mang Ole akan segera diurus proses naturalisasinya sehingga Maret udah bisa debut. Meskipun begitu, kayaknya bukan cuma Ole aja nih. Sebab entah sengaja atau enggak, dalam sebuah postingan Sekjen PSSI yang ketika itu foto bareng Marcelino, ada selembar kertas yang bertuliskan 7 nama pemain naturalisasi. Sesuatu yang kemudian membuat publik pun penasaran dan berusaha menerka-nerka. Kira-kira selain Ole, Dion Marks, dan Tim Geppens, ada siapa lagi ya? Nah, meskipun belum jelas, tapi kabar itu seketika langsung jadi bahan perbincangan di mana-mana, termasuk Bahrain dan Vietnam, yang sepertinya merasa jengkel mendengar kabar yang ada. Bahkan, sebagaimana diketahui, media Vietnam kabarnya mendukung penuh protes beberapa masyarakat Belanda yang ingin FIFA menghapus kebijakan soal naturalisasi. Tentu ada alasan khusus mengapa Vietnam mendukung hal itu. Ya udah pasti, mereka jelas nggak mau makin ketinggalan sama Indonesia, sesimpel itu. Dan untuk Bahrain, ya udah ketahuan kalian itu takut. Enam pertandingan udah dijalani Indonesia di round 3, dan secara hasil, sebagai tim debutan, apa yang didapatkan oleh Indonesia sejatinya nggak mengecewakan banget. Walaupun kita tahu tim Garuda sempat terpuruk di dasar klasemen karena 2 kekalahan beruntun atas China dan Jepang. Namun kemenangan bersejarah atas Arab Saudi pada akhirnya mampu membawa Indonesia nangkring di posisi 3 klasemen sementara. Sesuatu yang jelas nggak pernah terbayangkan bukan? Coba deh, siapa yang nyangka? Dan boleh jadi, tahun 2024 emang jadi tahun yang spesial buat Indonesia. Lolos ke 16 besar Piala Asia Senior, lalu tembus 4 besar di Piala Asia U23. Kemudian timnya Indra Syafri mampu juara AFF dan lolos ke Piala Asia. Sedangkan Nova Arianto bersama tim U16 atau U17. Meskipun di AFF cuma jadi juara 3, namun pada akhirnya juga berhasil lolos ke Piala Asia. Dan hebatnya semuanya melalui jalur kualifikasi, bukan giveaway tuan rumah. Sedangkan tim senior, ya tadi, untuk saat ini masih menjaga asa lolos pertama kalinya ke Piala Dunia dengan nama Indonesia, bukan Hindia Belanda. Yap, apa yang diraih oleh Indonesia secara umum adalah berkat kerja keras dan doa semua pihak. Kesinambungan antara federasi, pemerintah, tim pelatih, pemain, dan pastinya fans membuat Indonesia sekarang benar-benar jadi tim yang banyak mendapatkan sorotan. Dan PSSI pun tahu kalau ke depan tantangan akan semakin berat, maka salah satu cara untuk membuat Indonesia makin kuat ya sudah pasti menaturalisasi pemain keturunan yang punya darah Indonesia. Nah, di tim U20 kemarin, Pak Erik baru aja bersalaman dengan Dion Marks dan Tim Geppens, di mana keduanya diproyeksikan bisa tampil membela Garuda di Piala Asia U20. Sedangkan di timnas senior, ada Ole Romeni, yang diharapkan bisa jadi solusi akan kebutuhan gol timnas Indonesia senior. Intinya dengan sisa waktu yang ya cukup panjang lah, PSSI diketahui masih akan terus menggeber manuver naturalisasi sampai kedalaman skuad dirasa benar-benar udah mantep. Setidaknya sampai round 3 ini berakhir. Well, we're making out the pretty deep covered light that will believe
Lebih lanjut, selain 3 nama tadi, tentu saja PSSI masih akan terus berusaha mengejar nama-nama lain yang memang udah sering banget dirumorkan. Dan entah sengaja atau enggak, dalam sebuah postingan foto di akun Instagram Sekjen PSSI, Yunus Nusi, terdapat selembaran kertas yang berisi 7 nama pemain naturalisasi. Jelas ini mematik rasa penasaran publik, karena selain Ole, Dion, dan Geppens, kira-kira siapa lagi yang akan segera dikebut prosesnya? Dilihat, di zoom, dan dijelas-jelasin. Pasti itu kan yang netizen lakukan? Nah, dari semua komen-komen yang ada, jelas beberapa nama seperti Pascal Struijk, Jadon Oosterwolde, Mauro Zelstra, dan Jairo adalah nama yang paling banyak disebut. Tentu saja, kalau ini terrealisasi, maka kekuatan timnas Indonesia, khususnya di level senior, benar-benar udah level Asia banget. Terlebih, pemain seperti Pascal Struijk, Jadon gak cuma mahir main sebagai center back ataupun fullback, melainkan juga sebagai gelandang. Yang mana artinya kedalaman skuad dari lini per lini harusnya membuat Coach Shin bisa lebih pede untuk memainkan sepak bola counter pressing yang lebih attacking. Sementara itu nggak butuh waktu lama, kabar soal foto kertas ajaib milik Sekjen PSSI itu tersebar luas dan viral. Yang mana itu akhirnya mematik reaksi dari berbagai pihak. Seperti Vietnam yang merasa nggak terima, karena kalau itu terrealisasi, mereka akan semakin jauh tertinggal dari Indonesia. Maka dari itu nggak heran juga kalau salah satu media besar dari dinasti Nguyen, bernama Sohu, mendukung penuh protes beberapa warga Belanda yang ingin FIFA menghapus kebijakan naturalisasi. FIFA mendapat usulan untuk melarang timnas Indonesia menaturalisasi pemain asal Belanda. Sejauh ini belum diketahui apa langkah yang diambil FIFA setelah mendapat usulan tersebut. Meskipun mendapat tentangan dari sejumlah pakar sepak bola di Indonesia, jumlah pemain naturalisasi masih terus bertambah, tulis media Sohu. Di sisi lain, kecemasan tak terhenti juga sedang menyelimuti Bahrain. Yap, Bahrain khawatir kalau Indonesia menambah kekuatan lagi, maka kemungkinan besar mereka untuk menang jadi lebih terbuka. Dan salah satu media Bahrain bernama Al Watan News memang jadi salah satu media besar di sana yang menyindir PSSI terkait naturalisasi besar-besaran yang dilakukan. Timnas Indonesia telah melalui perkembangan yang luar biasa belakangan, berdasarkan dari hasil terkini di kualifikasi. Melihat kepada nama-nama di skuad Timnas Indonesia, ada banyak pemain yang bermain di Liga Eropa, juga di Liga Amerika, dan Liga Korea, yang meningkatkan kualitas performa di lapangan. Melalui para pemain berkualitas ini yang mencuri perhatian di skuad, hampir semuanya adalah para pemain profesional yang tidak lahir di Indonesia. Melihat para pemain dan profesionalisme mereka di luar negeri, konfrontasi ini tidak akan mudah bagi tim kami, tulis media tersebut. Yap, apa yang dirasakan oleh Bahrain ya emang bisa kita mengerti sih. Apalagi sampai sekarang, pengajuan Bahrain untuk main di tempat netral sama sekali nggak ada progres, yang mana artinya laga di bulan Maret 2025 akan tetap berlangsung di GBK. Yap, Bahrain benar-benar ngamuk sekaligus takut berhadapan dengan Indonesia. Terlebih setelah postingan Justin Hubner di sosial medianya yang sempat mengunggah foto bergambar fanatisme supporter Indonesia. Diiringi tulisan, "Welcome to the hell Bahrain." Udah pasti membuat mereka makin ketar-ketir. Namun perihal soal laga kandang, dah Dedek Bahrain tenang aja. Karena Pak Erick menjamin kok keselamatan kalian. Dan kalau masih ragu, Pak Erick pun siap mengundang pihak FIFA dan AFC untuk mengawasi langsung pertandingannya. Toh bukti-bukti udah jelas. Supporter Australia, Jepang, dan Arab semuanya merasa happy. Bahkan pemain tengil macam Ali Al-Bulaihi aja beneran jadi murah senyum loh ketika di Indonesia. Dan pemain Jepang yang mendadak jadi artis di sini. Intinya kalau Cywar itu adalah hal yang lumrah. Kan ya kami nggak bego-bego banget. Kalian datang langsung digebukin. 78-78 IQ rata-rata orang Indonesia menurut survei. Kami rasa nggak bakal ada yang ngelakuin hal setolol itu. Karena ya, yang ada kita dong yang rugi. Kan kita mau lolos Pildun. Asik.
Nggak bercanda, tapi aminin dulu aja lah, siapa tahu semesta merestui. Dan saya meminta FIFA dan AFC untuk melihat negara kita aman. Negara kita negara terbelakang. Bagaimana kita kasih lihat kemarin pertandingan lawan Saudi, lawan Jepang, supporter mereka aman. Karena supporter Indonesia ini supporter yang hebat, yang menghargai bangsa lain. Cuman kalau dicurangin ngambek. Nah, kan itu semua bangsa ya. Jadi kemarin dari Jepang bawa anak, bawa istri semua. Dari Saudi Arabia mungkin kaget-kaget dikit hujan, ya nggak seger, dia senang, ya. Nah, jadi ya kita pastikan surat yang Bahrain bilang selayaknya dipindah, ya kita tanda tanya. Ya, tapi tentu FIFA AFC sudah melihat saya dengan segala kerendahan hati memohon ya FIFA dan AFC melihat fakta. Yap, terlepas dari apapun, pada dasarnya soal naturalisasi sekali lagi itu adalah hal yang normal terjadi. Dan ketika Indonesia melakukan program ini, kok pada ribut sih? Padahal negara-negara besar pun banyak yang pemainnya nggak lahir atau tumbuh besar di negara yang kini mereka bela. Tapi ya udahlah, terserah mereka aja. Yang penting PSSI maju terus untuk menggeber ini semua. Karena kalau nggak gini, pemain-pemain binaan lokal nggak akan merasa sadar kalau mau masuk timnas. Sekarang nggak cuma modal lari kenceng, gocek sana, gocek sini, lalu gaber. Standar yang diterapkan sudah pasti mencakup fisik, mental, teknik dasar, dan visi bermain. Yap, di era sepak bola modern, akurasi passing dan decision making adalah dua hal yang sangat vital. Jadi ya udah, kalau Mimin pribadi, jangankan 7, sebanyak-banyaknya pun nggak apa-apa, asalkan mereka punya darah Indonesia dan nggak melanggar aturan. Ya udah, sikat aja. Hitung-hitung bikin orang-orang dalam tanda kutip lama di sini tahu. Kalau pembinaan mereka masih asal-asalan, nyolong umur, diajarin main kasar, dan apapun yang penting menang. Ya udah, balik kanan, bubar jalan. Karena berulang kali Mimin tekankan, kiblat kita sekarang harus meniru Jepang, yang bahkan liga di SMA-nya mainnya lebih rapi dari tim-tim Liga 1 Indonesia. Jadi ya, tahu sendiri kan kesimpulannya. Dan oh ya, buat Bahrain serta Vietnam, udahlah fokus aja ke tim masing-masing, gak usah julid, gak usah ribet. Kayak negaramu udah yang paling bener aja. Ups, sorry, keceplosan. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.